mekanis ini, pendekatan mekanis ini menitik beratkan gitu ya pada spesialisasi gitu ya, lalu standarisasi ya. Nah, di sini kelemahannya adalah di dalam pendekatan mekanis ini mereka memperlakukan karyawan itu sama dengan mesin gitu ya, sehingga pekerjaan mereka semakin berat gitu ya. Jadi kalau mesin itu kan bisa bekerja 24 jam. Nah, manusia juga diharapkan bisa seperti itu. Namun ini kan tidak bisa ya, karena manusia berbeda dengan mesin ya. Bisa capek, bisa sakit ya, bisa stres. Nah, ya berbeda dengan mesin. Nah, seorang ini hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja, karena pekerjaan yang lain itu sudah dikerjakan dengan mesin. Nah, sebenarnya ini juga ada banyak kelemahannya ya dengan pendekatan mekanis ini gitu ya. Lalu selanjutnya untuk memperbaiki tadi ya ada pendekatan paternalisa. Paternalis ini atau paternalistic approach gitu ya. Jadi ini lebih kepada manajer ini atau pimpinan ini mengarahkan bawahannya dengan bertindak sebagai bapak terhadap anak-anaknya. Bagaimana sih bapak terhadap anak-anaknya? Yaitu mengayomi gitu ya, melindungi gitu ya, sehingga karyawannya ini semoga bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi fasilitas-fasilitasnya diberikan ya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari karyawannya, karena ya ini tadi menganggap manajer atau pimpinan ini bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Misalkan ini ya contohnya diberikan pinjaman ketika mereka membutuhkan gitu ya. Lalu adanya koperasi untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga ya, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sistem sosial atau hubungan manusia. Nah, di dalam sistem sosial ini atau hubungan manusia ini ya memandang bahwa organisasi itu adalah suatu sistem yang kompleks gitu ya, sehingga sistem ini yang ada di dalam maupun yang di luar ini harus bekerja bersama ya supaya bisa harmonis. Bagaimana caranya bahwa ini bisa terjalin dengan baik? Nah, berarti harus ada apa? Interaksi antara semuanya yang ada di dalam organisasi ya, bawahan dengan atasan, karyawan dengan karyawan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka ini saling membutuhkan. Nah, bagaimana sih ketika kita itu merasa saling membutuhkan? Ya pasti kita akan berhubungan baik dengan mereka gitu ya, dengan atasan ataupun bawahan ataupun sesama rekan, karena mereka merasa bahwa pekerjaannya itu bergantung dengan orang lain. Ketika saya baik, pekerjaan selanjutnya juga akan baik. Ketika saya buruk, ya pekerjaan selanjutnya juga akan buruk. Nah, maka dari itu ini yang dimaksud dengan sistem menjadi terkait. Nah, jadi sehingga perannya masing-masing ini, setiap komponen ini bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dalam hubungan sosial ini atau sistem sosial ini, nah ini komunikasi itu sangat penting ya. Jadi komunikasi dua arah ya. Jadi adanya umpan balik yang positif ya tentunya ya. Untuk apa umpan balik positif? Ya pastinya untuk memotivasi supaya apa? Supaya mereka bisa lebih giat, lebih semangat ya untuk bekerja. Lalu terbentuk hubungan sosial yang lebih baik dan menguntungkan. Nah, ini juga sangat penting ya hubungan yang harmonis ini, karena kita tahu bahwa yang sempat kita bahas gitu ya, bahwa ada 3 pihak ya yang berada di dalam organisasi itu. Ada pihak pengusaha, pihak karyawan, dan pihak pemerintah, di mana kalau ini tidak terbentuk dengan baik ya, nah jadi juga akan mengurangi efektivitas dan produktivitas dari pelaksanaan operasi di dalam organisasi. Nah, untuk itu ya, untuk kali ini ya, jadi kita sudah bahas nih tadi tentang pengembangan organisasi dalam MSDM, lalu ada pendekatan yang bisa digunakan gitu ya, lalu ada visi dan kegiatan dan strategis dan pelaksanaan dari MSDM. Nah, terima kasih ya untuk atensinya mendengarkan
tentang MSDM ini ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.